Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Yaf Excel ya teman-teman. Teman-teman semua, hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang rumus Excel, itu tentang rumus-rumus dasar ya. Ini biasanya digunakan untuk tes komputer ya, melamar kerja ya. Terus ini biasa digunakan juga pada kalian membuat laporan atau data-data yang sederhana ya. Kita mulai aja secara langsung ya. Oke, yang pertama ini adalah rumus dasar. Saya sudah menyiapkan data ya. Ini data penjualan alat tulis ya. Di sini ada tanggal, ada nama barang ya. Di sini ada penjualan ya. Penjualannya ini saya sama ya, dari kolom D sama G. Tapi di sini saya ingin mencari rumus dari total penjualan, terus nilai maksimal penjualan dari tanggal 1 Juli 2022 sampai 15 Juli 2022. Terus minimalnya berapa? Minimal paling kecil dari penjualan alat tulis tersebut. Terus rata-rata penjualannya berapa kuantitinya. Oke, kita langsung aja untuk rumus penjumlahannya atau biasa disebut dengan sum ya. Rumus untuk penjumlahan sama dengan sum ya, kurung buka, kita blok dari data yang akan dijumlahkan, kemudian enter. Ini temu ya, penjualan total penjualan untuk alat tulis ini adalah sebesar 300 ya. Kemudian kita pengen tahu nilai tertinggi dari penjualan tersebut berapa kuantitinya, berarti kita menggunakan rumus maksimal ya, sama dengan max ya, kurung buka, kita blok dari data yang akan dicari nilai maksimalnya, kemudian enter. Wah, dari data segini, dari data dari penjualan buku tulis sampai ballpoint ini nilai tertinggi penjualannya adalah kuantitinya ada 27 ya. Penjualan nilai tertinggi sudah, kemudian kita mencari minimumnya sama dengan min, nilai terendahnya ya, kita blok juga sama ya konsepnya, blok kemudian kurung tutup enter ya. Nah, berarti nilai terendahnya itu 13 ya. Kita tidak tahu ini 13 ini alat tulis apa ya, kita bisa lihat dari menggunakan filter ya nanti mungkin ya. Kemudian untuk rata-rata sama dengan average ya, average sama kita blok kurung tutup enter. Nah, berarti rata-rata penjualannya itu 20 ya. Kita pengen tahu maksimal minimalnya menggunakan filter, kita blok aja ini di baris ke-13 ya. Ini kan udah saya filter nih sebelumnya nih, sebenarnya seperti ini. Belum ada filternya lah, kita akan memberikan filter, kita blok baris ke-5, kemudian kita pilih data, kemudian kita pilih filter. Dia akan terfilter ya, per barisnya filter ya. Nah, kita pengen tahu nilai maksimalnya di sini, kita bisa lihat dari sini, berarti nilai yang tertinggi paling bawah. Nah, 27 bener ya, kita lihat 27 itu apa. Nah, ballpoint, penjualan ballpoint itu adalah penjualan tertinggi untuk penjualan alat tulis ini berada di tanggal 15 Juli 2022. Kemudian nilai minimumnya ya, kita lihat pakai filter, berarti paling atas. Nah, penjualannya itu buku tulis ya, penjualan yang paling rendah itu buku tulis di tanggal 1 Juli 2022. Oke, ini tadi sudah rumus dasarnya dari rumus sum, max, min, average ya. Kemudian saya pengen tahu, ini kan penjualan buku tulis nih, buku tulis ada 2 transaksi atau 3 transaksi ya, pokoknya lebih dari 1. Jadi kalau kita mau mencari berapa sih total penjumlahan penjualan buku tulis, itu kan kita harus satu-satu, itu butuh waktu. Nah, kita menggunakan rumus sum if ya. Caranya bagaimana? Sama dengan sum if ya, sum if, kemudian kalau kita menggunakan rumus formula yang ada di komputer ya, kita sini sudah langsung kita sama dengan sum nanti akan muncul range kriteria sum nya ya. Oke ya, range-nya yang pertama, range-nya itu buku tulis ya. Jangan lupa F4 ya, atau FN F4.
Kemudian kriterianya apa? Berdasarkan apa yang akan kita cari datanya? Berdasarkan keterangan nama barang. Kemudian summersnya apa? Berarti quantity ya, quantity dari penjualan tersebut. Kita FN F4 atau bisa juga F4 aja ya, tergantung dari komputernya ya. Kita tarik. Tahu nih. Oh, penjualan buku tulisnya itu totalnya dari penjualan 1 Juli 2022 sampai 15 Juli 2022 itu ada 56. Pensil ada 59 dan penghapus ada 62 ya, seperti ini. Berarti ketika ingin mencari penjualan untuk buku tulis atau satu nama barang itu menggunakan rumus sum if. Kalau ini ada beberapa transaksi itu kita akan menggunakan rumus sum if untuk melihat total dari penjualan barang tersebut. Oke ya. Oke, ini tadi sudah. Sekarang kita lanjut ke rumus trim ya. Sebelumnya mungkin sudah pernah saya jelaskan. Ini ada lagi sama. Apa dari fungsi trim sendiri? Fungsi trim itu digunakan untuk menghilangkan spasi berlebih. Jadi ketika teman-teman semua ada kata yang mungkin tidak rapi, dari spasinya lebih spasi, agar rapi di Excel itu harus menggunakan rumus trim. Caranya bagaimana? Kita lihat di yang kolom AB. Ini sudah ada data, ini ada teks, buku tulis, ada jumlah karakter. Kalau kita lihat jumlah karakter buku tulis yang pertama itu ada 10, yang kedua itu 12, selanjutnya 11, 13, 16, dan 18. Berarti ini adalah tidak rapi untuk tes ini. Kenapa? Karena dia kelebihan karakter ya. Kita mau merapikan bagaimana caranya lah, nih yang sudah saya kasih warna nih. Caranya bagaimana? Ini tadi yang ini yang soal tadi kita rumus Excel bagaimana ya, rumus trimnya sama dengan trim ya, kemudian kita klik di teks ya. Oke, kurung tutup, enter. Jadi ini buku tulisnya. Kalau sudah rumus trim itu kan rapi semua. Jumlah karakter akan semua. Ini ada 10 ya. Jadi semuanya 10. Lah kita untuk mencari jumlah karakter ini kita menggunakan rumus len. Len itu adalah mencari jumlah karakter sama dengan ya len kata ya yang akan ketahui jumlah karakternya. Berapa jumlahnya? 10 ya. Nih, ini berarti kita bisa cek dengan rumus len ya, apakah karakternya itu sudah sama misalkan dari kata-kata yang pertama sampai terakhir ya. Nih, berarti kalau kita lihat rapikan spasi buku tulis dengan rumus trim ya. Ini contoh soalnya seperti itu. Fungsi trim sendiri apa? Digunakan untuk menghilangkan spasi berlebih. Oke. Kita lanjut di rumus kon dan kontas. Kita tahu dulu apa itu kon dan konta. Artinya dari kon adalah menghitung jumlah sel yang isinya angka. Jadi ketika di baris itu ada, di sel-sel tersebut ada angka, itu akan terjumlahkan berapa jumlah selnya yang terisi angka. Terus kalau konta sendiri, apakah konta? Konta adalah menghitung jumlah sel yang isinya angka dan huruf. Meskipun misalkan ini angka 5, terus ada huruf tapi 5 pakai huruf, berarti itu akan terjumlahkan dengan rumus konta ya. Kita langsung aja ke rumus. Ini ada data penjualan juga, ini ada nomor 7 dan 8 itu tidak ada transaksi. Berarti nanti kalau yang kosong ini adalah sel yang tidak bisa terjumlahkan karena kosong. Yang akan terjumlahkan itu yang ada angka-angkanya ini. Ini menggunakan rumus kon ya, karena dia angka. Bagaimana caranya? Sama dengan kon kurung tutup, kurung buka. Kemudian kita blok dari jumlah data yang akan dicari, jumlah konnya, kurung tutup 12 ya. Kalau yang toko 2 ya tinggal tarik aja udah langsung, karena sama-sama kita mau mencari rumus konnya ya. Kita lihat aja, kita cek pakai filter ini bener nggak ada 9 nih ya. Caranya bagaimana nih? Ini yang tanda panah ke bawah, blanknya dihilangin. Kita lihat
blank itu yang kosong ya. Nah, jumlahnya berapa? Nah, 11 kan, kodenya ada 11. Kemudian yang kedua, toko 2, kita lihat. Sama blanknya dihilangin, benar tidak 9? Benar 9 nih. Di komputer paling bawah ada kon 9, benar ya. Oke, ini rumus kon. Sekarang kita rumus konta. Bagaimana rumus konta? Konta tadi apa? Kalau konta itu adalah menghitung jumlah sel yang isinya angka dan huruf. Jadi ketika ada angka dan huruf, itu bisa dijumlahkan selnya ya. Ini misalkan buku tulis ada 12, terus kemudian pensil tanggal 2 Juli itu kosong. Dia tidak akan terjumlahkan untuk selnya. Penghapus ini ada isinya 14, terus ini ballpoint ini menggunakan huruf, ini nanti akan terjumlahkan ya, karena dia huruf. Konta itu adalah buat angka dan huruf. Kon hanya untuk menjumlahkan sel yang isinya adalah huruf ya. Kalau konta huruf dan angka ya. Berarti rumus konta sama dengan konta kurung buka, kita blok dari data yang akan kita cari jumlah selnya, enter ya. Ada 12, berarti ada 12 sel yang ada angka dan hurufnya. Yang toko 1, yang toko 2 itu ada 13. Kita cek pakai filter, benar tidak? Yang toko 1 itu ada 12. Filter. Nah, ini ada kan? Ada blank ya, yang kita hilangkan blank, yang tidak dicentang. 12 ya, benar. Kemudian yang toko 2 sama 13 ya. Ya, oke ya, ini ya. Selesai untuk rumus kon dan konta. Lanjutnya ada lagi di sini rumus VLOOKUP. Saya punya data seperti ini, teman-teman. Di sini masih ada yang kosong, kode, harga. Saya pengen tahu total penjualan. Buku tulis kodenya apa, harganya apa. Kita bisa input satu-satu bisa, tapi itu makan waktu ya. Makanya saya harus punya data referensi. Data referensinya mana ini? Ini data referensi dari kolom J sampai M. Itu data referensi saya. Ini ada nama barang, ini ada kodenya, ini harga, ini juga ada kode. Kenapa? Ada 2, karena ketika saya ngambil berdasarkan kode, berdasarkan harga, kita langsung bisa dari ke harga ke kode ya. Tapi kalau kita berdasarkan nama barang, dari nama barang ke kode ya. Atau tidak, saya mau ngambil harga itu berdasarkan kode, berarti kode dengan sama P harga KKL ya. Kita langsung aja teman-teman. Saya ingin menginput kode, tapi saya input kodenya itu berdasarkan nama barang. Bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP ya. Ada, kalau di VLOOKUP kalian ngetik VLOOKUP itu pasti nanti ada keterangan lookup value, table array, full index num, kemudian range lookup ya. Kita coba untuk lookup value-nya atau yang pertama kita berdasarkan nama barang ya. Saya berdasarkan nama barang. Table array-nya ya, saya mengambil dari referensi ya, nama barang ke kode. Kodenya saya yang pertama, yang sampai K aja. Itu ada 2 kolom ya. Jangan lupa di F4 ya, atau FN4. F4. Ada berapa kolom? Ada 2. Kemudian range lookup-nya saya pakai 0 ya. Oke, ini kita tarik ke bawah. Gampang kan? Sudah dapat kita tahu buku tulis itu kodenya ada 03, pensil ada 06. Kita buktikan buku tulis. Buku tulis ada 3 kodenya. Kemudian pensil ada 06 lah. Ini kan. Nah, sekarang sudah mendapatkan bisa terinput nilai kodenya. Kemudian kita ingin mencari harga ya. Harga dari buku tulis itu berapa ya? Kita juga sama menggunakan rumus VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP. Kita berdasarkan nama barang, kemudian pakai data referensi
dari kolom J ke K, dari nama barang ke harga. Ada 3 kolom, jangan lupa FN F4 3 0 ya. Oke lah, kita akan tahu harganya. Kita tarik ke bawah. Oke, harganya berapa di sini nih? Udah, buku tulis ternyata harganya 3.000, pensil 1.000, penghapus 1.000, ballpoint 1.000 dan seterusnya. Jadi, untuk total penjualannya sudah diketahui. Ya, ini sebenarnya sudah ada rumus ya. Untuk total penjualan sebenarnya bagaimana rumusnya? Saya hapus dulu. Rumusnya sama dengan dari kuantiti atau penjualan dikali ya bintang dikali harga. Kita tarik. Nah, akan ketemu. Ini udah ketahuan ya, rumusnya sudah saya siapkan sebelumnya. Ini untuk kuantiti 300, untuk total penjualan dalam bentuk rupiah itu adalah 510 ya. Kalau kalian di dalam membuat laporan mungkin pengen beberapa laporan itu dikasih mata uang dong rupiah misalkan. Nah, caranya bagaimana? Kalian blok aja. Blok yang akan ada mata uangnya ya. Simbol mata uang. Bagaimana caranya? Ya. Klik kanan ya. Format cell, jangan lupa kita cari counting, kemudian kita cari simbolnya Rp. Oke, akan muncul mata uang rupiah seperti ini teman-teman caranya ya. Oke, saya ubah lagi ya seperti awalnya ya, karena nih saya tidak memberikan mata uang berarti non ya. Oke ya, kemudian ini ada kode pada data penjualan, ini ada buku tulis, pensil, penghapus sama yang tadi sudah saya pada rumus dasar untuk mencari berapa penjumlahan buku tulis, pensil dan penghapus ya, penjualannya berapa ya tadi, dari kita menggunakan rumus sum if ya tadi. Sum if range-nya dari buku tulis FN F4, jangan lupa kriterianya adalah buku tulis, sum range-nya adalah penjualan, kemudian FN F4 enter, sudah ketahuan ya. Terus ini total penjualan rupiahnya bagaimana ya, kita sama aja, sama dengan sum if nama barangnya atau range-nya FN F4, kriterianya adalah buku tulis, sum range-nya adalah dari total penjualan ya. FN F4 jangan lupa ketemu ya teman-teman semua. Jadi buku tulis kuantitinya 56, total penjualannya adalah 168.000, pensil 59 kuantitinya, jadi kalau rupiahnya total penjualannya ada 59.000, penghapus ada kuantitinya 62, jadi total penjualannya ada 62.000 ya. Ini rumus VLOOKUP ya. Kemudian lanjut lagi ke rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP sebenarnya saya ingin misalkan teman-teman semua menemukan bentuk data seperti ini, terus teman semua ingin memindahkan kode dari data referensi bentuknya VLOOKUP seperti ini ke data teman-teman, template teman-teman ya. Kalau memang kita kurang tahu ya, pasti kita akan satu-satu manual, itu butuh waktu ya. Jadi ketika ada data referensi seperti ini, teman-teman diminta buat laporan seperti ini misalkan, dan suruh input kode ya, kita harus menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP sebenarnya konsepnya sama dengan rumus VLOOKUP. Kalau VLOOKUP itu adalah vertikal, kalau VLOOKUP adalah horizontal. Bentuk referensinya adalah horizontal. Caranya bagaimana? Kita langsung aja sama dengan VLOOKUP ya. Terus kita ke tabel referensinya, lookup value-nya berdasarkan nama barang di sini ya. Oke, di sini. Kemudian tabel array-nya dari nama barang sampai ke kode. Semuanya di blok. Ini ada baris keberapa? 2. Jangan lupa FN F4.
2, terus range lookupnya adalah 0. Enter. Tarik ke bawah. Kalian sudah dapat bisa menginput kode berdasarkan tabel referensi dalam bentuk horizontal ya. Kalau seperti ini tabel referensi dalam bentuk vertikal. Lanjut teman-teman ke rumus sum if ya. Nih, rumus sum if lah. Teman-teman semua pengen tahu nih penjumlahan rumus sum if. Tadi sebenarnya sudah kalau yang kita lihat dari sini, tapi kalau dari sini kita banyak sekali nih pengen tahu penjualan di sini, penjualan dari periode 1 Juli 2022 sampai 15 Juli 2022 apa aja sih yang terjual, barang-barang apa aja sih, dan totalnya berapa sih dari toko 1 sama toko 2 ya. Caranya bagaimana ya, pakai rumus sum if ya, sama aja kayak tadi, sama dengan sum if ya, range-nya ada di nama barang, kemudian Fn F4 jangan lupa ya, kemudian kriterianya nama barang. Oke, kemudian sum range-nya adalah jumlah penjualannya di toko satunya, Fn F4. Oke, totalnya berapa? 277. Udah ada penjumlahan, sudah saya rumuskan langsung. Kemudian untuk toko 2 sama sum if ya, nama barang dari data penjualan, kemudian Fn F4 kriterianya nama barang, kemudian sum range-nya adalah jumlah penjualan di toko 2. Kita blok Fn F4, enter, sudah dapat. Baru kita tarik berarti penjualan di toko 2 ada 300. Lebih banyakkan mana antara toko 1 dan toko 2? Itu lebih banyakkan penjualan di toko 2. Ini teman-teman untuk rumus-rumus dasar yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, lonceng juga ya, biar bisa mendapatkan notif dari video-video baru saya. Terima kasih dari saya. Halo, dadah teman-teman semua.